Kami mengucapkan selamat malam, selamat hari Sabat waktu New Jersey. Senang sekali kita bertemu kembali dalam pembahasan sekolah Sabat yang pada saat ini merupakan Sabat atau sekolah Sabat yang rangkuman dari 1 minggu pelajaran sekolah Sabat kita. Dan kita akan rangkumkan pada saat ini dan judul pembahasan kita yang berjudul Yesus Jangkar Jiwa. Itulah pembahasan 1 minggu yang sudah berlalu. Dan kita akan memasuki ringkasan pembahasan sekolah Sabat pada saat ini. Kita akan mulaikan acara kita dengan mendengarkan sebuah lagu dan saya akan pimpin kita dalam doa buka. Kami persilakan. For the cross.
Kami ucapkan terima kasih untuk Advent Euphonic Choral yang sudah membawakan lagu kita pada saat ini. Kita akan satu di dalam doa untuk membuka acara kita. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau telah memimpin kami lagi, sehingga kami telah tiba pada Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh kesukaan. Bersama-sama lagi dengan kami Tuhan dalam mempelajari akan firman-Mu melalui rangkuman sekolah Sabat pada saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Suci dari surga dapat bersama-sama dengan kami menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan Roh Suci dari surga. Mau biar kami yang di Zoom maupun yang ada di live streaming, berkat hari Sabat, berkat penjagaan dari surga selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Berkati acara kami ini dari mula hingga akhirnya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dengar dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat sahabat semuanya, selamat malam umat-umat Tuhan yang di Amerika dan selamat pagi yang di Indonesia. Pada malam dan juga saya mengucapkan pada malam hari ini terima kasih dari Advent Euphonic Choral yang telah membawakan lagu yang begitu indah, karena lagu ini sangat berhubungan dengan pelajaran kita satu minggu ini. Judul pelajaran kita satu minggu ini adalah Yesus Jangkar Jiwa. Kalau kita baca ayat intinya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Menarik, ada dua yang saya beri garis merah, yaitu pertama adalah sauh yang telah dilabuhkan. Kenapa? Ada apa dengan kata sauh ini? Sauh adalah jangkar. Sauh adalah jangkar dan yang dilabuhkan. Karena sebuah kapal dapat berlabuh bila jangkar itu telah diturunkan. Dan kalau bicara tentang jangkar dan pelabuhan, maka di dalam dunia filsafat, ini Paulus ini adalah orang yang ahli dalam filsafat. Pada dunia filsafat, bahwa lautan adalah melambangkan filsafat itu sendiri. Dan daratan adalah dasar sebuah kebenaran. Dan pada saat dikatakan apa daratan kita dalam dunia filsafat, maka Gereja Masih Advent ke-7 menyatakan daratan kita adalah firman Allah, Alkitab. Itu adalah sebuah daratan bagi kita. Dan bila tanpa Alkitab, maka kita berada di dalam lautan yang tanpa daratan. Karena itu, pada saat Rasul Paulus tahu tentang ini. Karena dia adalah orang yang memiliki pendidikan. Pada saat dia berada di dekat orang-orang yang memiliki pengetahuan, dia berbicara seperti orang yang memiliki pengetahuan. Maka pada saat dia berbicara tentang filsafat, maka dia katakan sauh dan dilabuhkan. Orang-orang filsafat itu sangat mengerti pentingnya daratan dan untuk kapal itu dilabuhkan. Jadi pada saat Alkitab adalah dasar, firman Tuhan adalah sebuah dasar kebenaran, maka Yesus adalah jangkarnya. Supaya kita dapat bertahan di pelabuhan itu. Bila tidak, maka kapal kita akan terus diombang-ambingkan ke sana dan kemari. Dan hanya firman Tuhanlah yang bisa menjadi daratan kita. Dan pada saat firman Tuhan jadi daratan, Yesuslah menjadi jangkar kita di atas firman Tuhan itu.
Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan di dalam dunia yang tidak menentu ini. Nah, kalau begitu, apa hubungannya lagu tadi dengan pembahasan kita satu minggu ini yang telah dibahas dengan baik oleh Pendeta Stephen Rantung? Kalau kita lihat kata demi kata, give me ears to hear you spirit. Berikan aku telinga untuk mendengar suara Roh Kudus. Give me feet to follow through. Berikan kaki supaya aku dapat mengikut jejakmu. Give me hands to touch the hearting. Berikan aku tangan untuk menolong orang yang berbeban berat. And give me faith to follow you. Berikan aku iman untuk percaya pada Engkau, Yesus. Mengikuti Engkau, Yesus. Give me grace to be a servant. Berikan aku kasih karuniamu untuk menjadi pelayanmu. Give me mercy for the lost. Berikan aku pengampunan, kekuatan untuk mengampuni orang yang hilang. Give me passion for you glory. Give me passion for the cross. Berikanlah aku kekuatan untuk apa? Memuliakan namamu. Untuk memberikan apa? Untuk menanggung salibmu. And I will go where there are no easy road. Dan aku akan pergi ke tempat yang tidaklah mudah, walaupun jalan itu sangatlah sulit. Saya akan leave the comfort that I know. Saya akan tinggalkan tempat yang nyaman. Seperti Abraham telah meninggalkan tempatnya yang nyaman. Yohanes kekasih, para murid meninggalkan tempat yang nyaman. Dia pergi, kemana mereka pergi? Mereka pergi, kemana mereka pergi? Ke tempat yang tidak nyaman, yang tidak mudah, yang akan susah untuk mereka lewati. Tapi dikatakan, I will go and let this journey be my home. Aku akan pergi. I will go. Aku akan pergi. I let go of my ambition. Saya tinggalkan. Saya biarkan dia pergi. Segala ambisi saya. Cut the roots and the run too deep. I will learn to give away what I cannot really keep. What I cannot really keep. Kalau kita lihat kata-kata ini semua. Berikan aku telinga. Berikan aku kaki, berikan aku tangan, berikan aku kasih karunia, berikan aku kekuatan untuk mengampuni dan menyelamatkan orang yang hilang. Berikan aku kekuatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita sudah pelajari dalam satu minggu ini. Kita sudah pelajari bagaimana pada saat kita mengalami berjalan bersama dengan Kristus. Bagaimana kita melangkah bersama dengan Kristus. Andaikan kita berpisah dengan Kristus, apakah kita bisa mendengar suara Roh Kudus? Bagaimana kita bisa melakukan apa yang Dia mau? Bagaimana kita dapat mengikuti Yesus kalau kita tidak bersama dengan Kristus dan berpisah dari Kristus? Pengalaman para murid, bagaimana dia panggil, dia meninggalkan semuanya, dan mengikut Yesus ini semestinya menjadi pengalaman kehidupan umat-umat Tuhan di pada masa akhir zaman ini. Di tengah-tengah dunia yang makin gelap ini, kita harus menjadi terang, kita harus mendengar suara Roh Kudus, kita juga harus berjalan sesuai dengan perintahnya, kita juga harus menjadi penolong bagi orang-orang yang memiliki masalah. Kita juga harus bisa hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menanggung salib Kristus.
Masalahnya bukanlah di Yesus yang tidak mau bersama dengan kita. Kita yang jauh. Tapi Rasul Paulus katakan, sebuah pengharapan kalau kita mau berbalik, mau berjalan sesuai dengan dia. Dia mau bersama dengan kita. Dalam bacaan sekolah sahabat kita dikatakan, peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, memerlukan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat diperbaharui di dalam kesuciannya. Pertanyaannya, pernyataan ini menyatakan peperangan melawan diri sendiri. Yang masalah adalah pada saat kita memerangi diri kita sendiri, apakah kita mau menaruh diri kita bersandar kepada Tuhan? Apakah kita mau mendengar suara Roh Kudus? Pada saat kita melawan diri sendiri dengan kekuatan kita, kita tidak akan pernah menang. Tapi pada saat kita menyerahkan diri kita seluruhnya, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, memerlukan. Pada saat kita menyerahkan sepenuhnya, I surrender all. Aku berserah. Apakah lagu kita yang kita nyanyikan di lagu Sion, aku berserah itu benar-benar menjadi bagian dan pengalaman kehidupan kita? Para murid di jemaat awal-awal sudah mengalami ini. Dan pelajaran kita pada malam hari ini, salah satu yang sudah mengalami ini adalah Yohanes Kekasih. Yohanes ingin jadi seperti Yesus, di bawah pengaruh yang mengubah dari kasih Kristus menjadi lemah lembut dan rendah hati. Diri sendiri disembunyikan di dalam Yesus, melebihi segala sahabat-sahabatnya. Yohanes menyerahkan dirinya kepada kuasa kehidupan yang ajaib itu. Wow. Kalau kita ingat dengan kata Yohanes Kekasih, Yohanes Kekasih ini adalah saudara dari Yakobus. Mereka adalah anak-anak guntur. Pada saat Yesus ditolak, Tuhan, biarlah kami memanggil kilat dari langit untuk membinasakan kota ini. Api dari langit untuk membinasakan kota ini. Karena menolak Yesus. Sangat emosional. Sangat emosional, marah. Tapi di sini berubah. Karena Yohanes ingin jadi seperti Yesus, di bawah pengaruhnya mengubah. Dirinya disembunyikan di dalam Kristus. Pengalaman Yohanes ini semestinya adalah pengalaman kita. Pengalaman kita berubah. Pada saat kita bertarung di dalam diri kita, kita harus bersembunyi di dalam Kristus. Sehingga kita dapat menang. Menghadapi segala ujian di dunia ini. Kita dapat mendengar suara Roh Kudus. Apa yang dia katakan, kita dengar. Adalah kasih yang mendalam dari Yohanes bagi Kristus, yang memimpin dia selamanya. Mengingini untuk dekat selalu pada sisinya. Yohanes Kekasih sangat ingin mengenal Kristus. Makanya Yohanes 17 ayat 3 selalu mengatakan, Yohanes 17 ayat 3 menekankan apa? Kenal.
Inilah hidup yang kekal itu. Jika engkau mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kenal. Yohanes adalah orang yang selalu ingin dekat Yesus dan selalu ingin lebih mengenal Kristus. Sehingga saking dia mengasihi Yesus, dia selalu ada di dekat Yesus. Sampai Yesus disalib pun, dia ada. Dia selalu ada di samping Yesus. Dia ingin dekat dan mengenal Kristus. Juru selamat mengasihi ke-12 rasul itu. Tetapi hati Yohanes adalah roh yang paling menerima. Ia lebih muda dari yang lain. Dan dengan lebih daripada kepercayaan seorang anak, ia membuka hatinya kepada Yesus. Dengan demikian, ia lebih bersimpati dengan Yesus. Dan melalui dia, pengajaran rohani yang paling dalam dari Juru Selamat disampaikan kepada orang banyak. Ia membuka hatinya kepada Yesus seperti apa? Lebih dari apa? Seorang anak. Dan apa yang jadi pada saat dia berubah? Tuhan mempergunakan dia. Untuk apa? Jadi apa? Jadi alat untuk menyampaikan pekabaran rohani. Yap. Kenapa saya katakan iya? Karena Yohanes menulis kitab Yohanes, dan pada saat ini kitab Yohanes adalah salah satu Injil yang paling tegas mengenai siapa Yesus. Siapa Yesus? Kenapa? Kenapa saya katakan Injil yang paling tegas siapa Yesus? Karena dia sudah kenal Yesus lebih dari yang lainnya. Kapan Yohanes mengenal Yesus lebih daripada yang lainnya? Pada saat di Pulau Patmos, dia bertemu dengan Yesus. Pada saat di Pulau Patmos, dia bertemu dengan Yesus. Setelah dikeluar dari Pulau Patmos, Yohanes menulis Injil Yohanes. Dia tulis Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes adalah saksi pada saat Yesus menjadi manusia. Dan dia juga menjadi saksi pada saat Yesus dipermuliakan di surga. Dia melihat itu dan dia menulis itu di kitab Wahyu. Dan pekabaran ini sangatlah penting bagi kita pada saat ini. Sama pentingnya kita mempelajari Ibrani, sama pentingnya kita mempelajari kitab Yohanes. Karena itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 katakan firman itu menjadi manusia. Jika Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, menulisnya dari latar belakangnya, Yesus sebagai apa? Sejak dia dilahirkan. Tapi Injil Yohanes dapat menulis latar belakang Yesus bukan sejak dia dilahirkan, tapi sebelum dia jadi manusia. Karena apa? Dia sangat mengenal Kristus, memiliki pengalaman bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, melihat Kristus.
dan pekabarannya sampai saat ini tidak dapat disangkal karena dia adalah saksi setiawan. Dia adalah saksi yang hidup. Pada saat Yesus lahir di dunia ini sebagai manusia dan juga saat Yesus dipermuliakan di surga. Dia adalah saksi. Keindahan, kesucian telah mengubahkan dia bersinar dengan cahaya seperti Kristus dari wajahnya. Lihat, perubahan di dalam kehidupan Yohanes itu membuat keindahan kesucian yang telah mengubahkan dia bersinar dengan cahaya seperti Kristus dari wajahnya. Karakternya bersinar. Yesus tampil di dalam kehidupannya dalam penyembahan dan kasih yang memandang juru selamatnya sampai keserupaan dengan Kristus. Dan persekutuan dengan dia menjadi cita-cita yang satu-satunya. Dan dalam tabiatnya dipantulkan tabiat Tuhannya. Lihat perubahan kehidupan Yohanes. Apa yang dipantulkan? Kristus tampil prima di dalam kehidupan Yohanes. Jika umat-umat Tuhan berjangkar di dalam Kristus, Kristus adalah jangkar hidup kita, berdarat di dalam, beladaskan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan adalah dasar daripada kehidupan kita. Maka yang tampil di dalam kehidupan kita adalah karakter Kristus. Sebagaimana Rasul Yohanes berubah. Yang tadinya adalah anak-anak guntur, sekarang adalah Yohanes yang kekasih. Karena dia dikasihi oleh Yesus dan dia sangat mengasihi Kristus. Dia sangat mengasihi Kristus dan ingin selalu dekat dengan Yesus. Ingin kenal dengan Kristus. Perubahan ini semestinya menjadi bagian kita saat ini. Bila kita berjangkar di dalam Kristus. Pertanyaan yang kita harus jawab di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berjangkar di dalam kebenaran yang sesungguhnya? Apakah kehidupan Yesus telah nyata di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Yesus? Semestinya ini adalah pengalaman kerohanian kita yang harusnya dimiliki oleh semua umat-umat Tuhan yang mengakui pengikut Kristus. Jika kita adalah pengikut Kristus, kita akan tinggalkan semuanya. I will go. Aku akan pergi melayani Tuhan. Meninggalkan semua ambisi kita. Dan meninggalkan semua zona nyaman kita. Lihat, apa tujuan Yohanes? Hanya satu. Jadi cita-citanya. Apa? Ia ingin memandang juru selamatnya. Ingin melihat juru selamatnya. Ingin bertemu dengan juru selamatnya. Kerinduan di dalam hatinya hanyalah memandang juru selamatnya. Persekutuan Yohanes dengan Yesus begitu luar biasa. Mengubahkan hidupnya. Sehingga dia dapat menjadi alat. Dikatakan, iya inilah
hidup I will go sesungguhnya. Hidup I will go sesungguhnya adalah hidup Yohanes kekasih. Dapat digunakan oleh Tuhan. Membawa pekabaran untuk kita jika kita berjangkar di dalam Yesus. Bagaimana kalau kita jauh daripada Kristus? Inilah yang berbahaya. Apalagi sampai putus hubungan dengan Kristus. Itu sangat berbahaya. Karena itu, biarlah mulai saat ini, mulai malam hari ini, kita mengambil keputusan masing-masing mengikut Kristus. Landasannya adalah firman Tuhan. Tempat kita berlabuh adalah firman Tuhan. Jangkarnya adalah Yesus. Sehingga kapal kita dapat berlabuh begitu kuat. Berdasarkan firman Tuhan. Tidak bisa diubah, diombang-ambingkan ke kanan, ke kiri. Kata pendeta ini, kata orang ini, kata pemimpin ini. Tapi biarlah mulai saat ini, apa yang Yesus katakan melalui firman-Nya, itu adalah menjadi pegangan kita. Tidak bisa diombang-ambingkan ke kanan atau ke kiri. Kehidupan kerohanian kita bukanlah kehidupan kerohanian liturgikal. Baik, saya katakan kita memelihara hari Sabat hari ke-7. Baik, saya katakan kita memberikan perpuluhan dan persembahan terpadu. Baik. Baik kita adalah anggota gereja Messiah Heaven hari ke-7. Dan baik kita pemelihara hari Sabat. Tetapi, kalau kita masih seperti itu saja, itu hanyalah baik. Apa artinya? Kita sama dengan orang Yahudi. Baik, apa baiknya? Memelihara hari Sabat, nomor 1. Memberikan perpuluhan dan persembahan, nomor 1. Hanya sampai di situ. Karena semua kehidupan mereka hanyalah liturgi. Bukan karena seperti apa yang Yohanes alami. Datang ke gereja hari Sabtu, datang. Bahkan lebih ketat dari gereja Advent hari ke-7. Saudara dan saya tidak datang ke gereja masih bisa naik mobil. Sedangkan orang Jewish, kalau Yahudi pergi ke gereja, mereka tidak boleh jauh antara rumah dengan tempat tempel mereka, tempat perbaktian mereka adalah jalan kaki yang tidak jauh. Karena itu kalau jauh berkendaraan pada hari Sabat adalah sebuah pelanggaran hari Sabat. Jadi mereka tidak jauh. Mereka jalan kaki juga nggak boleh terlalu lelah. Banyak aturan. Tapi aturan-aturan yang mereka buat itu hanyalah liturgi kehidupan. Bukan karena mereka ngasih Tuhan. Nah inilah yang semestinya kita tinggalkan. Liturgi kehidupan. Baik, saya katakan. Tapi yang mana yang lebih baik? Pada saat kita memelihara hari Sabat, bukan karena liturgi, maka hari Sabat itu adalah suatu keindahan berbicara dengan Kristus. Berbicara dengan Kristus. Berkomunikasi dengan Dia. Baik memberikan perpuluhan dan persembahan. Tapi kalau kita hanya memberikan perpuluhan persembahan, itu hanya liturgi. Namun pada saat menyadari berkat-berkat Tuhan, karena Tuhan memberkati saya selama 1 minggu bekerja ini, saya memberikan perpuluhan itu, saya memberikan persembahan terpadu itu, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saya pun akan memberikan yang terbaik. Itu adalah yang Tuhan mau. Pengakuan kita kepada Tuhan. Pengakuan kita kepada Tuhan. Bukan karena liturgi. Baik
kita adalah anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Orang Yahudi adalah anggota mereka yang paling setia. Tapi kalau sampai di situ saja, sudah penting sudah menjadi anggota gereja Masih Advent ke-7, kita belum berjalan bersama dengan Yesus. Maka banyak orang yang menjadi anggota gereja Masih Advent ke-7, tapi hanya baik menjadi anggota gereja Masih Advent ke-7. Yang penting datang ke gereja pada hari Sabat, duduk diam, duduk manis. Duduk manis. Berarti dia tidak mengasihi Kristusnya. Hanya ingin baik. Jika engkau dan saya dan saudara adalah orang yang mengasihi Kristus, maka menjadi anggota gereja Masih Advent ke-7 tidaklah cukup. Tapi pada saat kita menjadi anggota gereja Masih Advent ke-7, kita menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7 dengan aktif. Keimanan kita bukanlah didasarkan liturgikal. Berdasarkan mengasihi Kristus. Sehingga kita bergerak. I will go itu menjadi kehidupan kita. Yesuslah menjadi jangkar hidup kita. Sehingga kita tidak pernah merasa kosong. Yesus selalu penuhkan hati kita melalui Roh Kudus. Dia selalu memenuhi hati kita, memberikan damai, kekuatan setiap harinya. Masalahnya, apakah kita hanya sampai di kata baik menjadi anggota gereja Masih Advent ke-7, atau sudah tidak itu lagi? Jadi anggota gereja Masih Advent ke-7 yang aktif, bergerak, melayani Tuhan. Yang ingin selama 6 hari lamanya itu kita bekerja, kita benar-benar bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi 6 hari lamanya kita bekerja untuk Yesus. Pada saat hari ke-7, kita berhenti memuliakan nama Tuhan atas apa yang Tuhan telah perbuat kepada kita. Ini harus nyata. Ini harus dialami oleh umat-umat Tuhan pada masa akhir zaman ini. Saya katakan, jangan pernah bermain-main lagi pada saat-saat ini. Waktu kita sudah singkat. Jangan pernah bermain-main dengan apa yang Tuhan telah berikan. Tuhan memberikan waktu kepada kita, kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk mencapai apa yang Dia inginkan kita hidupkan. Tuhan berikan ini semua keistimewaan yang dimiliki umat-umat Tuhan, anggota gereja Masih Advent ke-7. Kita memiliki roh nubuat yang dapat memberikan peringatan kepada kita. Kita memiliki firman Allah yang selalu menyatakan kebenaran menjadi dasar hidup kita. Pertanyaannya, apakah ini sudah dapat membuat hidup kita sama seperti apa yang dialami oleh para murid? Apakah hidup kita sudah berjalan bersama dengan Yesus sebagaimana Yohanes sudah alami? Itu tergantung kita semua. Pilihan-pilihan di depan kita sudah diberikan. Pilihan-pilihan itu sudah diberikan. Pilihan yang diberikan kepada Joshua, pilihan yang sama diberikan kepada kita. Dan apakah jawabannya? Tapi saya akan selalu menjawab, saya dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mungkin ada tambahan dari para pendeta, Pendeta Alex Lantung. Oh. Thank you, sudah bagus sekali pelajarannya bahwa Yesus adalah
Jangkar itu. Nah, saya manusia yang dibesarkan di laut. Ada perahu. Jangkar sangat penting. Namun saya ingin untuk tambahkan sedikit. Kalau jangkar hanya kena di atas tanah, kurang kuat. Jangkar paling kuat kalau terkena di batu karang. Itu lebih kuat lagi. Dan Alkitab berkata, bahwa Yesus adalah jangkar itu, Yesus itu juga adalah batu karang yang teguh. Dan apabila ini digabungkan bersama-sama, yang selalu terpusat kepada Yesus, maka kita ini sangat apa? Sangat kuat. Thank you, pelajaran penting sekali. Amin. Amin, Pendeta. Mungkin ada lagi tambahan atau pertanyaan? Dek, dari live stream, Dek? Enggak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada Iin. Terima kasih Pendeta Muda Tulus Nainggolan untuk pembahasan yang kita sudah ikuti bersama. Baiklah, kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Ada mungkin dari Zoom terlebih dahulu? Mungkin kita juga bisa doakan kesaksian-kesaksian yang tadi malam yang sudah yang sudah disaksikan dan kita sudah doakan. Kita akan terus doakan. Jika tidak ada yang dari Zoom, mungkin yang dari live stream, Dek. Ada permintaan doa dari Tante Suce Pane. Suce Pane, dia tuliskan, tolong selalu didoakan keluarga kami, anak-anak sampai cucu agar tetap setia dalam kebenaran. Lalu yang kedua ada silent request dari Tante Naomi Asa. Dan ada silent request juga yang seperti biasa, Kak. Dari keluarga lelaki senior. Ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Bapa selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau selalu berserta dengan kami. Memimpin 6 hari lamanya kami bekerja. Dan pada saat ini kami tiba di hari Sabat yang indah ini. Ini semua karena kasih-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Ini semua karena pelindungan-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat melalui hari-hari kami. Dan pada saat ini kami bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni atas segala dosa kami. Baik yang sengaja atau tidak sengaja. Sehingga kami dapat menghadap hadiran-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba Tuhan ini dan Ibu Pendeta sehingga dapat terus menyaksikan kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Baik itu berkat kesehatan, kekuatan yang mereka miliki,
sehingga mereka pun dapat menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk pendeta Kausalia beserta dengan keluarga, walaupun tidak hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Namun kami yakin ya Tuhan, penyertaan-Mu akan bersama dengan mereka. Berkat-berkat-Mu yang sama akan selalu menyertai mereka. Berkat kesehatan, berkat kekuatan. Sehingga pendeta Kausalia beserta dengan keluarga dapat Engkau pergunakan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk memberikan kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami, pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Tuhan memimpin dia, berikan hikmat kebijaksanaan di sorga, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sehingga berkat-berkat ini semua yang Tuhan telah berikan kepadanya dapat dipergunakan untuk mendorong umat-umat Tuhan, untuk melayani Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memberkati mereka ya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa oleh silent request yang disampaikan oleh Opa, Oma Lalaki, Kak Evi Angelo, Tante Omi, Tante Eli Cherry, dan seluruh umat Tuhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan segala permohonan mereka ya Tuhan. Mendengarkan segala keluh kesah hati mereka, dan Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk acara yang sedang berjalan di Colorado ya Tuhan. Walaupun biarlah semuanya ini sepanjang hari ini dapat menjadi kekuatan untuk keluarga Dian ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Jili Rawung yang pada saat ini di rumah sakit. Ibu Mona Lisa dan juga KKR di Maluku Utara. Dan juga Kalana Nicole ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Engkau lawat mereka. Engkau berikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Dan yang melayani Tuhan di Maluku, KKR, dapat Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Sehingga acara KKR itu dapat sukses dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Tante Shulpane yang selalu mendoakan keluarganya, anak-anak dan cucunya. Biarlah Tuhan jagai mereka ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan iman dari sorga, sehingga mereka dapat terus berada di dalam kebenaran Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Zoom dan live stream. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, untuk menapaki hari-hari kami, berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga kehidupan kami dapat berubah dari hari ke hari melalui persekutuan bersama dengan Kristus. Maka kerohanian kami bertumbuh. Karakter Kristus akan ditampilkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau mengajari kami untuk mendengar suara Roh-Mu. Sehingga langkah kaki kami Engkau tuntun berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas janji-Mu yang indah.
firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Dan terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang mengingatkan kami untuk menjadikan Yesus jangkar hidup kami. Supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini, sepanjang hari di Indonesia, dan perbaktian hari Sabat di Indonesia. Biarlah Engkau selalu menyertai kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, yang akan segera kembali di awan-awan, menjemput umat-umatnya yang setia. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu pada besok hari di acara yang sama, pelajaran sekolah Sabat, dan pada malam besok kita akan mendengarkan pembahasan yang menarik dengan judul yang baru yang akan dibahas oleh Pendeta Daniel Suswanto. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, dan jika ini sudah menjadi berkat untuk kita semua, mari kita bagikan untuk saudara-saudara ataupun teman-teman kita semua. Terima kasih sekali lagi, selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semua.